video ini aku akan bahas tentang perbedaan antara Prodi S1 Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, sebenarnya aku membuat video ini berdasarkan request dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar, apa sih perbedaan antara ilmu politik sama ilmu pemerintahan? Oke, kenapa sih ilmu politik sama ilmu pemerintahan ini dianggap sama? Karena kalau di UB sendiri ya, dua prodi ini berada di dalam satu fakultas yang sama, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kayak ngerasa ini sebenarnya sama sih. Nah, oke, emang mirip-mirip tapi bukan berarti sama, karena kalau sama pasti akan berada di satu prodi yang sama kan, tapi ini dibedain di dua prodi yang berbeda karena pastinya ada perbedaan. Apa aja sih perbedaannya? Yang pertama dari segi mata kuliahnya. Nah, ini udah aku tulis ya, karena emang ada kata-kata yang unfamiliar, jadi daripada aku salah saat membuat video ini, mending aku tulis aja. Ini udah berdasarkan riset dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari segi mata kuliah. Kalau untuk ilmu politik, mata kuliahnya nanti kamu akan bertemu dengan pengantar ilmu politik, ilmu antropologi, metodologi ilmu politik, politik perkotaan, sistem politik Indonesia, hak asasi manusia, serta pemerintahan dan politik desa. Jadi ini memang bikin mirip nih. Masih ada tentang ngebahas tentang pemerintahannya. Terus kalau misalnya di ilmu pemerintahan sendiri, mata kuliahnya apa? Di ilmu pemerintahan, kamu akan mempelajari pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Dan ini sebenarnya ada di hampir semua prodi di Indonesia sih. Terus kamu juga mempelajari pengantar ilmu pemerintahan, ekologi pemerintahan, sistem hukum Indonesia, tata pemerintahan, etika politik dan pemerintahan, statistika sosial, dan juga kamu akan belajar tentang pengantar ilmu politik. Jadi sebenarnya dari mata kuliah ini banyak banget yang mirip, cuma dari porsinya dibedain. Kalau yang ilmu politik memang lebih banyak porsinya yang mempelajari yang berkaitan dengan ilmu politik. Sementara kalau ilmu pemerintahan yang mempelajari porsinya diperbesar dengan mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Terus kalau dari segi konsepnya sendiri, sebenarnya apa sih yang mendasari perbedaan antara keduanya? Yang pertama yaitu kalau untuk ilmu politik, ini mempelajari teori dan praktek politik, sistem politik sama perilaku politik, jadi baik di pemerintahan maupun tidak. Sementara kalau ilmu pemerintahan ini lebih fokus mempelajari tentang permasalahan serta pengelolaan organisasi politik. Sementara kalau di ilmu pemerintahan ini lebih fokus mempelajari tentang permasalahan sama pengelolaan organisasi. Organisasi apa aja sih? Organisasi yang secara resmi diatur oleh undang-undang, baik yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Jadi tidak mempelajari ke arah politiknya, tapi mau nggak mau ya nantinya kan ada pelajaran tentang bidang politik, karena pemerintahan pasti berkaitan dengan politik. Terus kemudian untuk skillnya yang didapat apa sih selama kuliah? Kalau untuk ilmu politik, kamu akan memperoleh skill negosiasi, berpikir rasional, komunikasi, observasi, problem solving, sama analisis. Untuk yang di ilmu pemerintahan juga kurang lebih sama sih. Skill apa yang dimiliki, nantinya kamu akan diberikan skill negosiasi, komunikasi, berpikir kritis, problem solving, sama analisis masalah. Terus kalau untuk prospek kerjanya apa? Untuk yang ilmu politik, prospek kerja kamu yaitu menjadi PNS, diplomat, politisi, jurnalis, penyiar, anggota DPR, anggota partai politik, maupun pengamat politik. Nah, jadi banyak yang berpikir kalau misalnya nanti lulusan jadi dari ilmu politik harus jadi pejabat nih, harus jadi anggota DPR nih. Nggak mesti ya. Untuk karir kerja kamu setelah lulus, itu adalah pilihan kamu. Bisa menjadi anggota partai politik atau jadi pejabat, tapi kamu juga bisa loh menjadi diplomat atau pengamat politik. Terus kalau gitu, apakah prospek kerja lulusan ilmu pemerintahan sama dengan prospek kerja lulusan ilmu politik? Oh, oke, ternyata berbeda ya. Jadi kalau misalnya untuk lulusan ilmu pemerintahan, kamu pertama bisa menjadi dosen. Nah, kalau untuk menjadi dosen ini, sama-sama kamu harus lulus S2 dulu. Jadi nggak bisa lulus S1 langsung jadi dosen. Nah, setelah lulus S2 dan kamu mengantongi ijazah S2, baru kamu bisa melamar pekerjaan sebagai dosen. Kemudian kedua, kamu bisa menjadi pengamat politik, dan kamu juga bisa menjadi pengamat pemerintahan. Kemudian ketiga, kamu bisa menjadi pengawas dan penyidik properti pemerintahan. Selain itu, kamu juga bisa menjadi konsultan. Nah, kalau misalnya di sini, mungkin kamu bertanya kalau misalnya menjadi lulusan dari ilmu pemerintahan, apakah aku harus menjadi pemerintah? Apakah aku harus ya terbatas gitu prospek karirnya? Enggak. Jadi ketika kamu menjadi lulus S1, kamu bisa memilih karir apapun yang sesuai dengan kamu. Ataupun kamu seandainya saat ini berpikir nih, kamu nanti masuk ilmu politik atau ilmu pemerintahan, lulusnya kerja apa ya? Nah, jadi aku sering banget dapat pertanyaan ini, terutama bagi adik-adik SMA yang saat ini mau lanjut kuliah S1. Sebelum memutuskan lanjut kuliah S1, mikir nanti kerjanya mau apa ya? Nah, saran saya adalah nggak usah terlalu mikirin nanti kerjanya mau apa. Kenapa? Karena kamu mending milih kuliah yang sesuai dengan kamu.
Kenapa? Kuliah 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan selama 4 tahun ini keinginan kamu untuk bekerja di tempat A atau B itu mungkin aja bisa berubah seiring kamu semakin paham tentang bidang tersebut. Misalnya dulu kamu waktu masih SMA berpikir, aku nanti lulus pengen jadi politisi nih. Tapi ternyata seiring berjalannya kamu kuliah 4 tahun, keinginan kamu berubah. Seandainya mungkin kamu pengen jadi konsultan. Nah, jadi saat ini kalau kamu bingung mau ngambil kuliah apa dengan alasan nantinya masih bingung mau kerja apa, lebih baik kamu fokus ngambil kuliah atau prodi yang kamu sukain aja dulu sekarang. Kamu minatnya apa dan juga kamu mampu di situ. Jangan sampai kamu ngambil mata kuliah atau prodi yang kamu merasa sulit atau kamu pun nggak begitu mampu dengan bidang itu saat kamu SMA. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan tekan notification.